Silahkan duduk ya. Yang mau berdiri nemeni saya ya boleh. Ini dikiranya disetrap ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa apa biasa aja? Luar biasa ya, puji Tuhan, berarti sukacita. Biasanya kalau ditanya jawabnya itu luar biasa, itu biasanya sumringah mukanya ya. Tapi kalau lagi lesu tapi luar biasa bujuk berarti ya. Hari ini kita bersama-sama bersekutu, kita bersamakan mendengarkan firman Tuhan. Saya bersama-sama rindu bersama dengan Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah. Terus terang hari ini saya pagi-pagi itu sedih hati saya, sebab mungkin yang datang lebih awal tuh suka mendengar HP saya berbunyi alarm sekitar jam 7 gitu. Itu tuh tanda saya harus ngirim atau mengingatkan saya kalau lupa mengirimkan link YouTube kepada jemaat kita yang ada di Surabaya, Ibu Jaya Sucien. Dan beberapa hari kemarin beliaunya sudah dipanggil Tuhan. Dari pagi ini alarm saya masih bunyi dan itu mengingatkan kita, wah waktu kita enggak panjang ya. Setiap minggu saya kirimkan dan beliau diwakili oleh anaknya itu merespon dengan sangat baik dan minta didoakan terus. Dan kita bersyukur kalau sekarang sudah semua upacara sudah berlalu dengan baik dan semua di dalam pimpinan Tuhan. Saya mengharapkan kita semua juga dengan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bisa mendengarkan firman Tuhan. Beliau itu meskipun di rumah sakit ya Bapak Ibu, tetap menyaksikan akan tayangan YouTube ibadah kita bersama di sini. Jadi hari ini saya cukup merasa kehilangan. Ya bukan cukup sih, ya sangat merasa kehilangan karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya bersyukur dan percaya beliau sudah bersukacita bersama Tuhan yang selama ini diikutinya. Ya mari kita yang masih diberikan kesempatan hidup, kita pergunakan waktu dengan baik hari ini ya. Saya mengajak kita semua merenungkan tema yang diberikan kepada kita semua di dalam ibadah keluarga hari ini, yaitu salib keluargaku. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah sering baca atau ya familiar lah sama ayat ini. Boleh membuka di Alkitab, boleh menyaksikan di slide ya. Lukas 9 ayat 23. Ya, kelihatan ya atau terlalu imut-imut? Boleh dilihat di HP deh kalau misalnya kurang besar. Lukas 9 ayat 23 kita mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Hari ini kita bicara sekali lagi soal keluarga. Nanti terkait dengan ayat yang kita baca ini jadi pergumulan kita bersama. Jemaat sekalian, siapa sih di antara Anda semua yang, ini saya catat nih pertanyaannya, tidak pernah ada persoalan di tengah keluarga? Ada? Oh saya tuh menikah berapa puluh tahun loh, saya tidak pernah eyel-eyelan, tidak pernah, diem-dieman tidak pernah. Beda pendapat enggak pernah. Wah ini idaman banget ya, saya mau misalnya besok punya pasangan kayak gitu. Wah. Tapi ternyata apakah demikian Bapak Ibu? Enggak begitu ya, tidak seindah drakor kan ya. Masing-masing kita yang punya keluarga, baik itu keluarga bersama dengan orang tua kita dan saudara-saudara kita. Demikian juga Anda suami bersama dengan istri atau istri bersama dengan suami, dengan anak-anak, mungkin menantu, cucu. Itu pasti ada persoalan. Saya yakin itu. Mau yang suabari kayak kapit itu pasti tetap pernah ada ini tukaran. Mesti ada ya kapit ya, betul ya. Mesti beda pendapat itu ya ada. Padahal tuh kapit itu suabari dewa itu ya. Di sekolah minggu tuh arek wablek kita sudah geruwetan kapit itu. Senyum gitu. Semua orang kenapa sih kok mengalami hal yang sama di dalam pergumulan keluarga mereka? Soalnya keluarga itu dimulai dari siapa? Suami dan istri yang dua-duanya itu dari latar belakangnya berbeda kan? Betul ya? Dua orang ini dari kebiasaan yang berbeda. Saya tuh tadi pagi lupa loh, saya membawa odol. Tadi kadang tak pakai sikatan, lupa tak bawa ya. Dari mencet odol, ada yang dari tengah, ada yang dari belakang, ada yang dari depan itu jadi persoalan ternyata.
Saya baru tahu dari teman-temannya sudah menikah. Halah mek ngono tok, saya bilang gitu. Oh tapi ini beda ya gitu ya. Oh ternyata itu juga jadi persoalan yang jadi bahasan buat tukaran gitu. Ya karena dari dua kebiasaan yang berbeda. Terus masing-masing suami dengan istri itu punya kelebihan ya. Ada yang punya kelebihan tertentu. Ada ya juga yang lebih penting dan yang sudah pasti adalah keduanya pun membawa kelemahan mereka masing-masing. Dan yang paling fakta adalah keduanya adalah orang-orang berdosa. Jemaat yang terkasih ketika dua orang ini bersatu, podo-podo punya latar belakang berbeda, punya kebiasaan berbeda, ada kelebihannya beda-beda, ada kelemahannya beda-beda, dan dua-duanya berdosa, maka dua orang ini kemudian akhirnya memiliki anak-anak. Nah anak-anak ini meskipun kembar, apakah sama karakternya? Tidak juga, sama. Ada kebiasaan yang berbeda, karakter yang berbeda, kemudian juga dua-duanya atau yang kembarnya, kembar dua, kembar tiga, kembar berapapun bersama dengan anak berapapun itu masing-masing punya kelemahan dan sama-sama berdosa. Maka jangan heran setiap keluarga itu pasti ada masalahnya karena terdiri dari orang-orang berdosa. Itu sudah jelas dan itu fakta. Entah itu nanti persoalan itu yang menyebabkan papa mamanya, atau anak-anaknya, atau menantunya, atau putunya, itu pokoknya ada aja yang terjadi di tengah keluarga kita. Dan yang paling membuat kita bohot itu adalah kita tidak bisa menuntut anggota keluarga kita yang lain itu sempurna, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Enggak ada kita anak, waduh punya orang tua pengennya yang kayak gini loh. Ternyata orang tua kita bawel misalnya, kolot, jadul, udah gitu gaptek lagi. Belum lagi beliaunya udah sakit, makannya sembarangan, mintanya makan yang berlemak-berlemak atau makan yang sembrono lah gitu. Kita kadang anak itu ngomongi agak bawel tapi enggak didengerin juga, itu jadi persoalan. Orang tua makin hari katanya makin jadi anak kecil, jadi bandel, susah dibilangnya macam-macam ya. Demikian juga antara suami dengan istri, ada suaminya yang temperamen atau istrinya yang temperamen, ada suaminya yang pelit, ada istrinya yang pelit, ada yang cerewet itu satu atau dua-duanya, egois satu atau dua-duanya, ada yang enggak setia, ada yang enggak romantis, ini ada persoalan ternyata ya, ini saya catat nih ya. Lali tanggal ulang tahun, geger ya, terus ditanya, kita tanggal pernikahannya tanggal berapa? Ayo. Piro ya? Kayaknya 5 deh. Ngawur ya, 8 misalnya gitu ya. Nah itu hal cuman, alah kayak gitu tak. Kalau saya yang single tuh ngelihat mereka tuh yang tukaran hal kayak gitu tuh, aduh kayak gitu tak. Tapi ternyata jadi persoalan di tengah keluarga ya kayak gitulah. Karena situasinya memang seolah-olah itu kita ada aja kecil-kecil yang muncul-muncul gitu. Atau pernyataan, kamu tidak seperti yang dulu. Benar tak itu? Saya nggak tahu loh, saya nggak ngerti soalnya. Gimana, betul ya? Dulu pas masih pacaran, katanya masih pacaran tuh kamu udah makan belum? Gitu terus. Padahal zaman dulu ndak ada Gojek tapi diteri makanan, dipesenin makanan. Kalau sekarang, mana makananku? Malah mikirin makanan. Ya gitu ya. Itu saya rasa Anda semua setuju ini soalnya saya berdasarkan survei ini, kenyataan. Belum lagi anak atau menantu yang bandel. Ini bandel berarti anak biasanya ya. Kemudian enggak perhatian, enggak taat, enggak cocok. Kemudian enggak menghormati orang tua. Belum lagi putunya zaman sekarang tuh enggak ada anak yang diem manut tuh enggak ada. Kalau putunya bapak ibu kayak gitu tuh tolong cek ya, ini arah ini tenanan po enggak ini ya, diem manut gitu, wah ini bahaya. Kadang di sekolahan lain ya, kadang di pergaulan, wah wakal itu mungkin ketua geng, bisa jadi kayak gitu. Jadi ketika kita melihat ada anak-anak kita atau cucu kita yang aduh wakal, bandel, atau yang kita kumpul sama cucu sama kita sebagai kakek atau neneknya enggak peduli, enggak pernah perhatian, cuek banget, tidak menghargai kita dianggap sebagai ya tambal butuh, tak cuma jagain temeni doang. Ya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hadapi selalu di dalam keluarga-keluarga kita masing-masing.
Belum lagi faktor lain ya, di tengah keluarga itu ada lagi faktor yang lain misalnya tentang ekonomi, pekerjaan, soal kesibukan, soal hobi dan lain-lain. Itu ada aja yang menjadi faktor masalah yang kita harus hadapi sehari-hari. Itu bukankah juga dialami umum oleh keluarga Kristen juga kayak kita. Saya rasa tadi ketika saya ungkapkan beberapa fakta itu Anda juga ada yang manggut senyum, oh berarti ya kita pun mengalami hal yang sama, bukan cuma orang-orang di luar kekristenan. Jemaat sekalian, tetapi ada orang yang berpandangan keliru ketika menghadapi banyak persoalan di dalam keluarganya itu ngomongnya tuh gini, wah ini salib yang harus tak pikul. Gitu. Ini ternyata enggak mudah-mudah kayak gitu Bapak Ibu untuk menyatakan ini salib keluargaku, salib yang harus kupikul sebagai kepala keluarga atau sebagai istri atau sebagai anak. Jangan gampang-gampang menyatakan itu sebelum kita memahami apa sih maksudnya salib yang harus kita pikul. Nah hari ini kita akan belajar. Misalnya nih ya, Anda bisa menjawab ini salib atau bukan salib gitu ya. Misalkan tukaran ini ya suami dengan istri. Bertengkar, gara-gara nggak ada yang mau ngalah. Dua-duanya bengkerengan tetap egois. Aku yang benar pokoknya, yang satunya juga aku ya benar. Kebenaran cuma satu Bapak Ibu. Jadi ini siapa yang salah, mesti ada. Tapi dua-duanya merasa benar dan mau menang semua. Itu salib apa bukan? Bukan ya, salib dewe kalau itu. Lagi, kalau misalkan ekonomi keluarga itu sering berantakan. Uang tuh sering, waduh seret, susah. Tetapi disebabkan oleh karena kita itu besar pasak daripada tiang. Itu salib apa bukan? Bergumul dengan keuangan, bergumul dengan situasi keuangan keluarga yang aduh kok sulit banget lah. Tapi gimana? Bayarannya sekian, pengeluarannya 2 atau 3 kali lipat mungkin dari pemasukan. Yaitu salib dewe Bapak Ibu. Itu bukan salib, bukan yang Tuhan izinkan kita alami untuk membangun hidup kita. Bukan, itu ya karena kita yang berdosa dan itu yang terjadi. Seperti kita kalau ditilang polisi ya itu salah kita sendiri. Kalau misalnya kita melakukan kejahatan, kita melakukan dosa terus kita mendapat hukuman, ya itu karena kesalahan kita sendiri. Jangan gampang-gampang bilang, wah ini salib yang harus kupikul. Hati-hati, tidak seperti itu. Dalam bahasa aslinya, tadi ayat firman Tuhan yang kita baca itu ada 2 poin dan 1 kesimpulan. Jadi 1 itu menyangkal diri kalau mau mengikuti Yesus. Dan yang kedua itu memikul salib kalau mau mengikuti Yesus. Dan yang terakhir itu benar-benar mengikuti Yesus. Hal ini, kata-kata yang dipakai itu adalah kalimat perintah yang artinya itu menjadi syarat yang tegas ketika seseorang, ya kita-kita ini mau disebut sebagai pengikut Kristus termasuk bersama dengan keluarga kita. Kayak tadi lagunya Gigi Permai, bersama keluargaku melayani Tuhan. Ya ini yang harus kita jalani ketika kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib masing-masing personel di antara keluarga kita semua ini. Jadi setiap anggota keluarga Kristen sebagai murid Kristus harus hidup dengan menyangkal diri, memikul salib, dan itu semua akan berdampak bagi kehidupan keluarga. Kayak piye kita akan bersama, akan pikirkan dan renungan bersama. Bagi kita manusia masing-masing itu punya namanya ego. Betul ya Bapak Ibu ya masing-masing. Makanya kita ada istilah egois. Egois itu artinya mementingkan diri kita sendiri dibandingkan atau mengalahkan kepentingan orang lain. Itu namanya egois. Sebagai orang berdosa yang belum dilahirkan baru, belum mengenal Kristus, itu yang paling utama itu siapa sih di dalam hidup kita? Aku, diriku. Kalaupun ya aku lumayan loh, aku tuh mikirkan yang lain. Siapa? Keluargaku, teman-temanku, anak-anakku, familiku, usahaku, pegawaiku. Itu semua ku, semua untuk dirinya sendiri. Tapi ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita kok diminta untuk menyangkal diri ya. Lalu mungkin kita berpikir, apa ya menyangkal diri, kok kurang familiar ya. Lebih sering kita mendengar siapa yang menyangkal. Kalau kata menyangkal tuh identiknya sama siapa? Petrus, kita ingatnya sih gitu. Ayam itu ya, ayam berkokok, terus kita diingatkan sama peristiwa Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Kita lebih sering mengerti Petrus yang menyangkal Yesus. Nah kita kalau ngomong soal menyangkal diri itu apa? Menyangkal itu kan artinya tidak mengakui ya. Menyangkal itu misalnya ditanya, kamu pengikut Yesus ya? Kamu muridnya ya? Petrus waktu itu ditanya begitu. Oh bukan. Itu namanya menyangkal. Tidak mengakui. Nah di sini berarti kita sedang diminta untuk
tidak mengakui diri kita sendiri. Apa maksudnya? Nah, sebagai orang yang telah lahir baru, kita itu diminta untuk meninggalkan manusia kita yang lama. Hidup kita yang lama, dan yang hidup di dalam kita bukan diri kita lagi nih. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Galatia 19 ayat 20 itu menjelaskan bahwa aku itu hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Lalu berikutnya, kalimat berikutnya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi ketika kita telah lahir baru, kita telah mengenal Kristus, kita sudah tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak sedang hidup, ini loh aku, tidak gitu. Tetapi kita hidup untuk Allah. Sebelumnya itu fokus pada diri kita sendiri, semua untuk kepentingan diri. Kemudian akhirnya kita setelah mengenal Kristus kita berubah fokusnya menjadi kepada Kristus. Itulah namanya menyangkal diri. Keluarga, nah keluarga kita masing-masing, tidak juga akhirnya menjadi objek yang kita jadikan alasan terus untuk mengalahkan Kristus. Sebaliknya kita semua mengajak keluarga kita bersama-sama untuk mengarahkan fokus dan sungguh-sungguh menyembah kepada Kristus. Kan sekarang nih banyak nih, kalau misalnya sekolah minggu nih, apalagi kami yang di guru tuh, aduh, kalau ditanya, loh kamu kenapa minggu lalu nggak datang? Loh itu loh sama papa mama diajak jalan-jalan. Ya pikirnya baik sih orang tua menyenangkan anak ya, anak sudah sekolah dari Senin sampai Jumat, nanti Sabtu minggunya diajak jalan-jalan. Loh lupa ya, kalau anak juga tidak cuma penting entertain untuk menyenangkan hati anak, tetapi juga mereka penting untuk mengenal Kristus. Itu kadang-kadang menjadi hal yang dilupakan oleh orang tua. Bahwa di dalam keluarga mereka fokusnya itu bukan lagi kesenangan diri, bukan lagi keegoisan diri, tetapi kepada Kristus dan melakukan segala kehendaknya. Nanti kita akan lebih membahasnya. Seluruh anggota keluarga itu seharusnya mau menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Sehingga tidak ada lagi egois-egoisan, tetapi arah kepada Kristus, fokus kepada Kristus. Nah, beberapa seminggu ini ya, masih seminggu nih umurnya. Saya ini baru dijadikan pembina OTW. OTW itu Persekutuan Pasutri Muda di gereja kita. Dia tahu sendiri kenapa saya kok agak syok, karena saya belum berpengalaman Bapak Ibu. Tetapi karena mereka adalah teman-teman saya, jadi kemarin tuh waktu hari Jumat kita membahas hal dengan ringan terkait hal-hal rumah tangga gitu. Nah, sebagai seorang saya yang cuma tahu teori tok, nah itu mereka ngobrol-ngobrol ya, karena ada beberapa pertanyaan diskusi yang diajukan pada waktu Jumat kemarin. Terus ada poin pertanyaan yang bagi saya, hal remeh gini ya jadi soal ya. Ini selain dari yang tadi yang saya sebutkan. Jadi ada hal gini tulisannya, apakah Anda itu butuh waktu untuk sendiri gitu, tanpa pasangan? Kalau bahasa saya tuh me time ya teman-teman. Waktu itu cowok bapak sama bapak-bapak, yang ibu-ibu sama ibu-ibu. Nah saya nimbrung sama ibu-ibu. Ternyata bagi ibu-ibu waktu dibacakan pertanyaan itu langsung kompak jawabnya, perlulah gitu. Mosok ambil anak terus gitu. Mosok KB itu melayani atau ngeladeni bojo tok gitu katanya. Terus misalnya ditanya, lah me time-mu apa? Biasanya tak tanya gitu, yos apa aja lah, nonton drakor lah, atau ke salon, manicure, pedicure, atau kerimbat, atau potong rambut, ya suka-suka lah katanya gitu. Atau nongkrong sama mamah-mamah katanya, sesama itu mamah-mamah yang biasanya ngantar sekolah. Ternyata suami waktu bawa bapak ikut nimbrung itu ternyata mereka ya perlu ya. Saya pikir bapak yang penting kerja, wes selesai urusannya. Ternyata tidak, bapak-bapak pun itu punya keinginan untuk punya waktu sendiri. Kalau yang kemarin itu dibahas tuh, badminton. Sampai ke Yosua itu cerita ada temennya sampai bikin surat perjanjian sebelum pernikahan. Nggak boleh aku ngelarang badminton, apalagi kok mancing, badminton, sepedaan. Nah 3 hal ini nggak boleh dilarang sampai ada hitam di atas putih tanda tangan. Nah ini berarti hal yang kelihatannya sepele di dalam keluarga itu sebenarnya sedang menunjukkan keegoisan masing-masing gitu ya. Nah kalau apabila 2 hal ini tidak bisa diseimbangkan, maka wes nggak usah nunggu saya nyemplung di dalam pernikahan, saya udah tahu wes ini sebentar tukaran. Betul ya, misalnya aku tak mancing ya mah,
mancing terus ya, udah itu misalnya. Sepedaan, minggu lalu kan udah, nah jadi soal. Badminton, malam-malam kok badminton angin duduk katanya gitu, itu kayak gitu. Wah situ pakainya bakal tukaran tuh. Nah kalau misalnya setiap anggota keluarga itu tidak fokus kepada kehendak Kristus, tidak fokus kepada Tuhan, mementingkan diri masing-masing, itu keluarga itu pasti akan banyak percekcokan dan tidak menjadi keluarga yang sungguh-sungguh hidup untuk Kristus. Kalau hal kita itu mementingkan keluarga atau kita ngurus keluarga, ngatur keluarga supaya baik, rukun, ya dengan segala kerinduan kita. Apalagi kita itu ingin menyenangkan Tuhan, hidup untuk Tuhan, bukankah itu effortnya atau upaya itu jauh lebih keras. Itu harusnya kita berupaya lebih keras untuk lebih menyenangkan Tuhan. Gimana ya caranya? Kalau untuk menyenangkan pasangan, menyenangkan anak, kita pikir keras piye caranya supaya mereka senang, supaya keluargaku damai, supaya keluargaku baik-baik, supaya enggak ada pertengkaran dan lain-lain. Kalau misalnya kita hanya memikirkan hal itu lalu kita melupakan kepentingan tentang Tuhan, maka ya itu kita sedang keliru. Jangan-jangan kita bukan kayak lagu tadi itu, bersama keluargaku melayani Tuhan itu mungkin ya omong tok, cuma gombal tok gitu. Tapi kita mau sungguh-sungguh hidup sebagai anggota keluarga Kristen bersama dengan keluarga kita untuk sungguh-sungguh mementingkan Tuhan. Tapi kan berat ya, cuma enggak usah khawatir. Ibrani 4 ayat 15 itu membuat kita segar. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita yang kayak tadi. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, Tuhan Yesus sendiri telah menanggung salib itu di dalam kehidupannya. Nanti kita akan bicarakan di poin yang kedua. Tetapi persoalan kita yang terbesar, Tuhan Yesus itu sudah tanggung di atas kayu salib. Itu sebagai bagian atau wujud nyata Tuhan Yesus itu menyangkal dirinya. Tuhan Yesus itu kan Allah. Maka seharusnya dia itu berkuasa untuk gak mau. Berkuasa untuk buang aja manusia itu. Gak usah diselamatkan, gak usah repot. Harus menanggung hukuman mati. Tetapi firman Tuhan bukankah berkata dia itu rela mengosongkan dirinya. Dia itu bahkan taat sampai mati. Melayani sebagai hamba itu ya. Menyerahkan nyawanya menjadi korban tebusan bagi kita. Itu bukankah dia sedang menyangkal dirinya yang adalah Allah. Dia lepaskan itu semua. Dia mau menjadi juru selamat kita. Dan dia sudah menang. Menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi kita. Menyangkal diri untuk mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Dia sebagai manusia, dia taat kepada kehendak Bapaknya. Dan hal ini menjadi teladan bagi kita. Supaya kita enggak egois menang sendiri. Sesuai sama keinginan kita sendiri, tetapi kita rindu supaya kita itu menyenangkan Tuhan dan mengikuti akan kehendaknya. Di dalam pengorbanan sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngomong soal memikul salib, salib itu lambang apa sih? Biasanya salib, pakai kalung salib. Saya sedang enggak pakai kalung salib, saya ada kalung salib gitu ya. Leontinya salib. Biasanya kalau udah lihat gitu, oh Kristen ini. Tapi ternyata sekarang belum tentu Bapak Ibu. Salib itu dianggap sebagai aksesoris saja. Enggak semua orang pakai salib itu ternyata orang Kristen. Saya pernah lihat penyanyi rock gitu ya. Atau diselidiki loh, lah kok hidupnya kayak gini, oh bukan Kristen tiba-tiba. Cuma jadi aksesoris, salib gede-gede gitu hanya untuk aksesoris. Salib juga kadang-kadang orang anggap sebagai jimat. Di rumah Anda siapa yang di rumahnya tidak ada salibnya? Atau tak balik aja. Apa sih tujuan Anda naruh salib di rumah? Ayo, apa tujuannya? Saya pernah tanya itu. Nah, supaya di rumah saya loh enggak ada setannya. Itu lihat salib itu langsung gemetar, kepanasan katanya gitu. Yang enggak gitu Bapak Ibu, salib itu bukan jimat. Dia bukan dipakai untuk sesuatu senjata kita melawan iblis. Jadi percuma bawa salib kayak film yang horor-horor terus salib digini-gini terus setannya tuh kalah itu tidak itu. Karena kita tahu bukan salib kayunya itu yang berkuasa tetapi siapa? Yesus yang telah disalib dan telah bangkit itu loh yang berkuasa. Jadi ada banyak kesalahpahaman soal salib.
Padahal salib itu lambang pengorbanan Kristus, penebusan kita, dan keselamatan kita orang berdosa yang telah dikerjakannya di Golgota. Ketika orang salah memikirkan tentang hal ini sehingga salib itu hanya dianggap remeh saja. Padahal yang benar itu Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, membuat kita percaya kepada Kristus. Lalu kemudian karya keselamatan yang Kristus telah kerjakan itu membuat kita itu rindu sekali untuk memiliki hati yang makin mengasihi Allah. Kita itu makin hari makin rindu untuk mengikuti dan melayani Dia. Bukan justru kita ke sini ke gereja itu mengharapkan, ya aku nih perlu hiburan. Kalau misalnya lagunya kurang enak, aku nggak seneng. Atau suasananya kurang sip, aku nggak seneng hati. Wah itu kebalik. Harusnya kita datang itu dengan sukacita untuk melayani Dia, memuji dan menyembah Tuhan saja. Nah sebagai orang yang saya anggap semuanya ini telah lahir baru, ya mungkin di antara Anda masih ragu-ragu di dalam iman Anda kepada Tuhan atau dalam keselamatan Anda secara pribadi. Tapi saya anggap ya sama, kita semua saya anggap rata deh saat ini. Nanti mungkin bisa dicek satu-satu nih ya dalam kesempatan-kesempatan lain. Kita seharusnya hidup tidak sama seperti dulu, tidak menyangkal diri ya. Nah memikul salib ini kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup seturut firman dan kita itu menanggung sesuatu yang menjadi tugas kita. Suami yang telah lahir baru itu mengasihi istri bukan sebagai formalitas supaya dilihat tetangga, wah bapak itu apik ya. Mengasihi istri soalnya. Istri menghormati suami itu karena iman kepada Tuhan juga. Tugas mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri Kristen di hadapan Tuhan bukan karena takut nanti nggak dikasih uang belanja. Anak menghormati orang tua bukan supaya dapat hadiah, tetapi memang harus taat sebagai seorang anak. Orang tua mengasihi anak juga bukan karena supaya berharap nanti kalau aku tua, anak itu memelihara hidupku. Tetapi itu karena memang itu perintah Tuhan dan kita mau menaatinya. Meskipun susah Bapak Ibu, saya tahu ada banyak suami istri itu tidak layak sebetulnya untuk dihormati, untuk dikasih, saya tahu. Yang enggak di antara warga masyarakat Kediri, tetapi artis gitu ya, public figure. Kita melihat ada banyak orang tuh, aduh kok orang kayak gini tuh yang enggak pantas lah rasanya dihormati sebagai suami atau dikasih sebagai istri. Tetapi perintah Tuhan, ya itu harus dikerjakan dengan taat dan setia. Bahkan sekalipun kita melihat orang tua kita, aduh orang tua kita kok kayak gitu, enggak pantas untuk ditaati. Gimana bisa menaati orang tua seperti demikian? Atau anak-anak kita terlalu durhaka untuk disayangi. Itu tetap harus kita jalani Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai wujud apa? Wujud kesetiaan kita, komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Yang harusnya bahkan taruhan nyawa sekalipun kita mau tetap mengikut Dia kan. Ini suruh taat aja kita merasa berat. Padahal kita harus menanggung salib kita setiap hari, bahkan taruhan nyawa sekalipun. Beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja nonton sebuah kesaksian, itu ada sebuah channel YouTube yang menayangkan banyak kesaksian orang yang bertobat lah, percaya dan lain sebagainya. Ini yang saya nggak sengaja lihat tuh karena saya lihat judulnya menarik ya. Jadi ceritanya adalah sebuah kesaksian seorang istri Bapak Ibu. Nah ibu ini menceritakan kisah hidupnya yang dialami puluhan tahun yang lalu, kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah singkat cerita, di dalam tahun-tahun pernikahan mereka tuh ibu ini mengalami KDRT. Saya tuh juga nggak bisa bayangkan ya, biasanya kalau di rumah saya tuh papa saya ngamuk paling ngomel-ngomel gitu misalnya. Ini tuh istrinya ditonjok, matanya sampai biru dia cerita, mata saya tuh bolak-balik biru. Oh laki-laki kayak gini, ada di antara Anda yang kayak gitu? Ada enggak? Awas aja kalau sampai saya dengar ya, tak parani di rumah Anda ya, tak omeli pisan. Saya tuh aduh membayangkan, wih gimana ya, kok ada laki-laki kayak begini. Dipukul, ditonjok sampai matanya lebam, itu sampai sininya biru-biru katanya ya, saya nggak tahu diapa itu ya, saya biru-biru sampai sini. Kita aja kalau tatap aja nggak mungkin sampai kayak gitu kan, ini boh diapa aja sama itu. Bukan hanya secara fisik,
KDRT-nya, tetapi juga dimaki-maki, dikata-katain. Aduh, saya aja nyatet ini sampai ya ampun, amit-amit besok kalau saya punya bojo kayak gitu ya. Sampai aduh, tambah wedi saya ini, aduh. Ya enggak, itu ya saya jadi waspada biar maksudnya gitu. Pokoknya segala rupa KDRT ibu itu alami. Ibu itu alami. Bahkan dia cerita waktu itu saya hamil, dia cerita sekitar 7 atau 8 bulan itu ditendang Bapak Ibu. Laki-laki model apa. Saya tiap dia ngomong apa, saya laki-laki model apa, dia ngomong laki-laki model apa, saya gitu-gitu terus tuh. Jangan sampai ada jemaat kita kayak gitu ya. Nah, belum lagi nih dia cerita lagi. Oh itu belum ini maksudnya enggak cuman itu dia bilang. Ada lagi masa suaminya tuh punya pacar lagi. Hah? Terus saya sama baleni ya, piye. Saya tak pikir itu cerita flashback ke belakang. Ternyata sungguhan itu suaminya juga enggak setia. Lalu saya udah enggak pengen dengerin yang selanjutnya, saya lihat komentar netizen. Biasa saya itu pengen tahu apa sih komentar dari mereka ada yang sudah menikah, ada yang saya punya suami kayak ngono, nah, gitu-gitu ya. Tulisannya. Ada golongan satu netizen itu memuji ibu ini. Ibu ini cek sabare. Saya belum cerita saya ini ada yang lebih membuat saya gregetan ya, Dari karakter suami yang model gini, ibu ini bilang, saya memilih tetap bertahan. Saya memilih untuk tetap taat dan tunduk kepada suami saya. Nah ini kemudian saya gregetan, enggak mau tak lanjutnya saya lihat netizen ya. Terus netizen itu dua golongan. Yang satu memuji, wah ibu tuh cantik dan sabar. Saya salut, semoga Tuhan memberkati, gitu-gitu. Golongan yang lain, saya juga rasanya, saya setuju yang ini. Yang satu tuh ngomong gini, wes tahu gitu kok tetap bertahan. Gitu. Lah ternyata di komentar sebelumnya tuh saya kan nggak lihat dari awal. Ternyata tuh ibu ini sempat cerita kalau sebelum jadi suami masih berteman atau sudah pacaran itu sudah digebukin. Nah ini kan kebodohan. Orang itu komentarnya netizen kayak gitu ya. Bodoh, orang seperti itu ya ditinggalkan saja. Nah dan lain-lain gitu-gitu. Saya baca tuh ya, waduh ini apa sih. Terus karena saya penasaran, saya cepetin tuh ke bagian ending. Karena kebablasannya tak baleni lagi gitu-gitulah pokoknya. Saya tuh gemes pengen tahu ini akhirnya bagaimana. Terus ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pemirsa, Anda kira-kira dukung pemirsa golongan 1 atau golongan 2? Mungkin kita ya sempat, wah sabar Ibu, tapi Anda bodoh kayak gitu, masih bertahan, mau lari gitu ya. Mungkin kita berpikir gitu. Tapi saya bukan sedang mau memberikan perdebatan atau menimbulkan perdebatan. Boleh nggak kalau di KDRT cerai ini bukan pembicaraan kita. Saya sedang membicarakan bahwa saya itu merasa ibu ini kok cek kuate ya. Ibu ini tuh sempat ada satu kutipan ayat yang dia sampaikan waktu itu. 1 Korintus 10 ayat 13 itu ngomongnya gini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Itu ayat yang dia pegang selama menderita di dalam rumah tangganya. Saya batin, ibu ini mesti pernah getun menikah sama bapak itu. Saya sebagai pemirsa itu saya merasa gitu. Ya tapi setelah dia berkomitmen menikah, ibu ini cinta Tuhan. Saya ikuti pembicaraan itu dia dengan mata yang tajam dan lembut itu dia ceritakan. Dan dia terus berdoa, orang ini cinta Tuhan, wah kuat dia. Singkat cerita, setelah saya tuh gregetan, singkat cerita, ternyata bapak ini suaminya tuh berapa tahun kemudian bertobat Bapak Ibu. Wah saya ikuti terus ya, tak cepet nih. Ini bertobat balik nih enggak? Kan katanya kalau KDRT itu penyakit ya, nanti dikit-dikit gepuan. Saya ikuti terus, ternyata enggak. Terus apa yang terjadi ibu ini bilang? Karena suami saya telah akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dengan sungguh-sungguh dan hidupnya berubah.
Sekali lagi bukan soal perdebatan boleh cerai atau enggak, soal kalau terjadi peristiwa seperti ibu ini alami, tetapi kita melihat bahwa ketika firman Tuhan berkata Matius 19 ayat 6 itu, mereka bukan lagi dua melainkan satu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, itu adalah perintah Tuhan. Itu jelas. Mau kita beralasan ini nanti taruhan nyawa atau apa, itu excuse, itu pembenaran yang kadang-kadang harus diputuskan dengan berat hati oleh mungkin konselor-konselor Kristen untuk membiarkan, akhirnya bukan membiarkan, mengizinkan perceraian itu terjadi. Itu bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang mau kita soroti sekali lagi dari ibu ini, komitmen untuk taat kepada firman Tuhan sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun kayaannya ini wah berbahaya sekali dia harus tanggung, tapi dia menjalaninya dengan setia dan ternyata membuahkan hasil yang indah. Itu bukan hal yang mustahil. Ketika kita mau taat, kita mau setia kepada firman Tuhan, sekalipun kita saat ini belum melihat hasilnya, tetapi kita melihat bahwa ini bukan hal mustahil. Sebaliknya bagi suaminya, orang yang telah melakukan dosa yang sangat besar ini, bagi saya wah itu parah orang model seperti ini. Di dalam anugerah Tuhan bisa bertobat loh Bapak Ibu. Udah kayak gitu loh ya, saya nggak membayangkan hari-hari mereka tuh mungkin tetangganya tukaran meneh mungkin gitu ya. Ketika biasanya kan kedengaran tuh. Bisa bertobat, bisa mengalami perubahan hidup. Nah kita mengingat bahwa Kristus juga telah mengaruniakan kepada kita kasih-Nya yang sabarnya. Kemudian memampukan kita untuk menerima kasih-Nya yang unconditionally atau tanpa syarat. Dan kita belajar dari Kristus untuk mengasihi juga tanpa syarat. Berat enggak? Berat. Saya tahu itu berat. Enggak menunggu orang lain itu memuaskan hati kita untuk memuaskan atau sesuai sama harapan kita gitu loh. Untuk kita baru kasihi. Sesuai dengan kriteria kita, kalau gini tak kasih, kalau gini tak kasih. Enggak kayak gitu. Tetapi apapun yang terjadi di dalam komitmen berkeluarga, nah itu taat firman Tuhan, hidup satu firman Tuhan dan di dalam kekudusan. Kemudian saya simpulkan 3 hal. Kekudusan, ketaatan, kesetiaan, itulah yang menjadi kerinduan kita semua untuk ada di dalam keluarga kita masing-masing. Saat ada masa sulit gimana? Enggak usah takut, Tuhan ada di depan kita menjadi pemimpin. Kan tadi itu menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku kan. Berarti kita enggak sendiri. Kita itu memikul salib dan pergumulan yang berat ketika kita mau taat sama firman Tuhan itu Tuhan di depan kita, bersama kita. Menolong kita untuk bisa melewati setiap persoalan di dalam hidup kita. Nah sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus, kita perlu mengingat akan hal ini. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, sebagai orang zaman dulu itu mendengar mujizat Tuhan Yesus, mereka sangat excited. Mereka senang sekali cari Tuhan Yesus untuk mencari mujizatnya. Ada juga yang pengen sekali mencicipi makanan hasil mujizat, kayak 5 roti 2 ikan, itu 5.000 orang dan 4.000 orang. Mereka juga ingin ketemu sama Tuhan Yesus yang pengajarannya keren. Ingin ketemu Tuhan Yesus yang viral, semua orang dari mulut ke mulut, enggak lewat media sosial, itu mulut ke mulut itu berarti lebih populer lagi dari artis zaman sekarang. Tapi sebenarnya itu hanya ngefans sama Tuhan Yesus. Ya kayak saya ngefans Andy Lau gitu ya. Itu enggak ada relasi. Dia enggak tahu saya kok, ya saya cuma tahu dia, ya kayak itu para pengikut itu, para fansnya Tuhan Yesus itu tahu Tuhan Yesus tapi enggak kenal, Tuhan Yesus juga enggak mengenal dia. Tapi lain kalau kita itu jadi pengikut. Kalau kita jadi pengikut Kristus itu ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Menyangkal diri, memikul salib seperti yang telah Kristus lakukan. Dan di dalam segala pengorbanan yang Tuhan Yesus sudah teladankan. Nah mari oleh karena itu kita belajar mengasihi, sabar, rela berkorban bagi keluarga kita. Dalam segala pergumulan, bersandarlah kepada Kristus yang telah menang. Jemaat yang terkasih,
jangan ngomong, saya kemarin tuh ya sempat ngomong sama teman-teman saya di OTW, saya tuh saya merasa tidak pas untuk jadi pembina karena saya enggak merasakan pergumulan Anda. Kalau misalnya Anda bergumul, saya paling tepuk baunya, sabar ya. Tapi setelah saya merenungkan lebih lanjut tema ini, saya berpikir bahwa setiap Anda yang sudah berani berkomitmen itu sekalipun enggak ada tepukan dari saya sabar ya, Anda harus sabar sendiri. Itu adalah menyangkal diri dan memikul salib yang harus Anda pikul seumur hidup bersama dengan keluarga. Dan harapannya semua sekeluarga itu juga punya pandangan yang sama, menyangkal diri, memikul salib kepada Kristus. Sebagai penutup, ini penutup sekali. Kolose 3:13-14 itu berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita sekalian dan menolong kita supaya bertumbuh sebagai keluarga Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa.